Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi dzawil qudwati wa anjumil a'lam. Wa ba'du. Saudara-saudariku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, selamat bergabung dalam program Rubaiyat untuk belajar 4 perkara. Yang pertama, membaca makra ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menerjemahkan lafziyah atau tarjamah lafziyah makra yang telah kita baca tadi, dan membaca tulisan Arab pegon. Yang ketiga, menghafal makra yang telah kita terjemahkan tadi sekaligus membaca terjemahannya. Yang keempat adalah memahami tafsir singkat dari makra yang telah kita baca tadi dari fawaid tafsiriyah. Dalam hal ini kami merujuk kepada 3 kitab tafsir. Dengan memohon taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai program Rubaiyat ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki 4 pelajaran program Rubaiyat ini, terlebih dahulu kita memohon perlindungan kepada Allah dengan doa ta'awud dari godaan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sigat bacaan ta'awud atau redaksi bacaan ta'awud itu diantaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bila diterjemahkan secara lafziyah adalah A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani dari syaitan, yakni dari gangguan atau godaan syaitan, ar-rajimi yang terkutuk. Kita masuki pelajaran pertama dan sekaligus kita lanjutkan ke pelajaran kedua. Pelajaran pertama adalah membaca dengan tartil, yakni makra surat Al-Fatihah ini. Kita mulai dengan bacaan ta'awud dan kita niatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca surat Al-Fatihah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kedua, yakni membaca tarjamah lafziyah untuk surat Al-Fatihah,
yang terjemahannya ditulis dalam tulisan pegon. Insya Allah dengan kita memperhatikan tulisan-tulisannya dalam waktu singkat kita akan mampu membacanya dengan baik dan lancar. Kita baca dengan dilakukan. Perhatikan lafziahnya saya baca dan terjemahannya diikuti dengan pelan-pelan. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha pengasih. Alhamdu, segala puji, lillahi, hanya milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan penguasa alam semesta. Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha pengasih, Maliki yang merajai, Yaumiddini, hari pembalasan. Iyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Ihdina, tunjukilah kami, as-sirata, kepada jalan, al-mustaqimah, yang lurus. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang an'amta alaihim, telah engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai, waladdallina, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Dengan mengerti makna lafziahnya, ketika kita membaca Al-Quran, terutamanya dalam surat Al-Fatihah sebagai rukunnya salat, maka insya Allah kita akan lebih menghayati dan menjadikan salat kita lebih khusyuk. Pelajaran ketiga adalah menghafalkan makro surat Al-Fatihah tadi. Dan alhamdulillah mungkin kita semuanya sudah hafal, tapi ini kita jadikan contoh bagaimana cara para penghafal Quran menghafalkannya. Menghafal Al-Quran itu tidak dengan diingat-ingat di dalam otak, tetapi dengan cara dibaca berulang-ulang. Dalam proses menghafal Quran itu melibatkan 4 organ tubuh kita. Yang pertama, gunakan mata kita untuk melihat setiap lafaz yang kita baca. Perhatikan. Kemudian yang kedua, tunjuk dengan jari-jari kita lafaz yang kita baca. Kita tunjuk dengan jari kita seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Mata melihat, jari menunjuk, mulut mengucapkannya. Jadi harus diucapkan dengan mulut kita, tidak boleh dengan diam-diam di batin, tidak. Ya, mulut harus mengucapkannya, telinga mendengarkannya. Di 4 organ tubuh kita ini terlibat. Mata melihat, ya, jari menunjuk, ya, jari kita menunjuk, mulut kita mengucapkannya, telinga kita mendengarkannya. Lalu dibaca berulang kali. Misalnya satu makro surat Al-Fatihah ini boleh dibaca dari ayat 1 sampai 7 dengan pengulangan minimal 20 kali hingga 60 kali. Atau boleh dibaca per
ayat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dibaca 20 kali, Alhamdulillahirabbil alamin 20 kali boleh. Ya. Nah, nanti kita praktekkan, tapi kita baca 4 kali saja. Ya. Tapi semakin banyak pengulangan, semakin dibaca berulang-ulang atau tikrar ayat-ayat itu, maka insya Allah semakin kuat hafalan kita. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, mata melihat, jari menunjuk, mulut mengucapkan, telinga mendengarkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi semakin banyak pengulangannya, maka semakin kuat hafalannya. Mata melihat, jari menunjuk, mulut mengucapkan, telinga mendengarkan, ditambah lagi kita memahami lafziyahnya, makna-makna lafziyahnya, dan ditambah lagi kita memahami makna secara keseluruhan ayat-ayat itu, dan nanti ditambahkan lagi dengan tafsirnya, maka insya Allah hafalan kita semakin kuat melekat. Kita baca sekarang terjemahan ma'aninya. Kita baca dengan lagu seperti tadi, lalu kita baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Maliki yaumiddini. Yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah.
wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladdallina, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Demikian pelajaran ketiga, yakni menghafal dan menerjemahkan secara maknanya. Ya, makna per ayat. Selanjutnya pelajaran keempat untuk menguatkan pemahaman kita terhadap surat Al-Fatihah. Jadi sekaligus juga menguatkan hafalan kita. Kita fahami secara tafsirnya. Ya, secara singkat, kita fahami secara singkat tafsir surat Al-Fatihah. Dalam hal ini kami merujuk kepada 3 kitab tafsir. Yang pertama adalah tafsir oleh Imam Al-Baghawi yang disebut dengan tafsir Al-Baghawi. Yang kedua adalah kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, Taisiril Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Yang ketiga adalah tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim, yaitu tafsirnya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, mantan rektor Al-Azhar, yakni Syekhul Azhar. Pertama tentang surat Al-Fatihah, beliau mengatakan, Suratul Fatihah hiya as-suratul wahidah allati umirna bi qiraatiha fi kulli raq'atis shalawat. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah surat satu-satunya yang kita diperintahkan untuk membacanya di dalam setiap rakaat solat kita. Wahia ala qillati ayatiha ishtamalat biwajhin ijmaliyin ala maqasididdin. Dan ia meskipun sedikit ayat-ayatnya, namun merangkum atau mengandung secara global tujuan agama ini. Min tauhidin, yaitu ajaran tentang tauhid, wa ta'abudin, tentang ibadah, wa ahkamin, tentang hukum-hukum, wa wa'din, tentang janji kebaikan oleh Allah, yaitu surga, wa wa'idin, dan tentang ancaman, yaitu berupa neraka. Demikian yang ditulis dalam tafsir Al-Wasit. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz basmalah ini indal basriyin mushtaqun minas sumu. Menurut ulama ahli nahwu Basrah, al-ismu berasal dari akar kata as-sumu, wahuwal uluwu warrif'ah, yang artinya adalah keluhuran dan ketinggian. Wadzalika li'anna sahibahu bimangzilatil murtafi' bihi. Hal itu disebabkan yang menyandang lafaz ataupun sebutan itu berada dalam kedudukan yang tinggi. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan innahu ismullahil a'zam. Dan sesungguhnya Allah, yakni lafaz jalalah, Allah itu adalah nama Allah yang paling agung. Walam yattasim bihi ghairuhu, yang tidak pernah dijadikan nama kepada selain Allah. War-Rahman, sedangkan sifat Ar-Rahman, huwal mun'imu ala jami'il khalqi, adalah pemberi nikmat kepada seluruh makhluk. Jadi sifat Allah Ar-Rahman itu berarti dialah
yang memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya tanpa pengecualian. Sedangkan wa annar rahim, sedangkan sifat ar-rahim itu adalah huwal mun'imu 'alal mu'minina khassatan. Dialah memberikan nikmat secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Demikian menurut tafsir Al-Wasit. Alhamdulillah huwa as-sana'u 'ala Allahi bisifatil kamal. Kalimat alhamdulillah adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya. Wa bi af'alihi ad-dairah bainal fadli wal adli. Dan karena perbuatannya atau tindakannya Allah yang berkisar antara keutamaan atau karunia dan keadilannya. Artinya bahwa ketika Allah memberikan pengampunan ataupun rahmat dengan surganya, memberikan balasan baik kepada seorang yang beriman, bukan karena semata-mata kebaikan orang itu, tetapi itu adalah karena kebaikan Allah, karunia Allah. Sedangkan ketika Allah menghukum hambanya karena kekafirannya, karena keingkarannya, adalah semata-mata karena keadilan Allah, bukan karena kezaliman Allah. Ya. Falahul hamdu al-kamilu. Oleh sebab itu, maka Allah sang pemilik keterpujian yang sempurna. Bijami'il wujuh, dengan segala maknanya. Rabbil alamina. Kata Rabbil alamin terdiri dari Rabbun atau Ar-Rabbu wal alamin. Yang artinya Ar-Rabbu huwa al-murabbi jami'al alamin. Dialah yang menjaga, merawat, mencukupi, menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Seluruh alam. Wahum man siwallah. Dan mereka itu, yakni al-alamin, adalah segala makhluk yang diciptakannya selain Allah. Yakni Allah tidak termasuk dalam sebutan alamin bi khalqihi iyahum, karena Allah lah pencipta mereka. Sehingga kata alamin itu bukan termasuk Allah. Begitu menurut Asy-Syaikh As-Sa'di. Wa qala Qatadah wa Mujahid wal Hasan hum jami'ul makhluqat. Dikuatkan oleh pendapat Qatadah, Mujahid dan Hasan bahwa mereka itu, yakni alamin itu adalah seluruh makhluk Allah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Berkata Fir'aun, dan siapakah Tuhan alam semesta itu? Qala, berkata Musa menjawab pertanyaan Fir'aun, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Tuhan pemilik, penguasa, penjaga seluruh langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Demikian menurut Al-Baghawi. Maliki yaumiddin, berkata Imam Ibnu Katsir, takhsisul mulki biyaumiddin la yumfihi amma adahu. Jadi ketika Allah mengkhususkan menjadi raja pada hari pembalasan itu, tidak menafikan bahwa Allah itu adalah raja pada kehidupan selain di hari pembalasan. Li'annahu qad taqaddama al-ikhbaru bi annahu rabbul alamin. Karena sudah dinyatakan terdahulu bahwa Allah itu sebagai penguasa alam semesta. Wadzalika 'amun fid dunya wal akhirah, dan itu berlaku umum baik kerajaannya di dunia maupun di akhirat. Wa innama udhifa ila yaumiddin, dan hanyalah itu disandarkan, dikaitkan kepada hari kiamat, hari pembalasan, li'annahu la yadda'i ahadun hunalika syai'an. Karena pada hari kiamat atau pada hari pembalasan itu tidak ada seorang pun yang berani mengklaim bahwa dia mempunyai kekuasaan
pada waktu itu. Wala yatakallamu ahadun illa biiznih, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara kecuali dengan seizinnya. Faqala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Tidaklah mereka akan berkata-kata kecuali orang yang telah Allah yang Maha Pemurah memberikan izin kepadanya, dan dia pun akan berbicara yang benar. Surat An-Naba ayat 38. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, Al-Fatihatu sirrul Qur'an. Al-Fatihah itu adalah rahasia Al-Quran. Wa sirruha hadhil kalimah, dan rahasianya terdapat dalam kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu saja kami memohon pertolongan. Fal awwalu, bagian yang pertama adalah tabarru'un minasyirki. Pernyataan bebas dari menyekutukan Allah. Jadi iyyaka na'budu adalah pernyataan bahwa dirinya tidak menyekutukan Allah karena beribadah hanya kepada Allah. Wassani tabarru'un minal hauli wal quwati wat tafwidhi ilallah. Kalimat wa iyyaka nasta'in adalah menunjukkan bebas, ya, menyatakan bebas dari merasa kuat dan berdaya, dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Sehingga ketika kita mengatakan iyyaka wa iyyaka nasta'in, maka kita merasa lemah, tidak mempunyai kekuatan kecuali kita hanya bersandar kepada Allah. Demikian menurut Al-Wasit. Yang pertama adalah iyyaka na'budu adalah al-ibadah. Dan ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal a'mal wal aqwal al-zahirah wal batinah. Adalah sebutan untuk seluruh apa saja yang dicintai oleh Allah ya, dan yang diridhoinya berupa amal atau perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan, baik yang lahir maupun yang batin. Sedangkan wal isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fi jalbil manafi'. Bergantung, berharap kepada Allah untuk mendatangkan segala yang bermanfaat, wa daf'il madari, dan menolak segala yang berbahaya. Ma'athiqati bihi, dengan penuh keyakinan kepadanya, fi tahsili dzalika, di dalam memperoleh hal itu. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis sa'adatil abadiyah. Melakukan ibadah kepada Allah dan memohon pertolongannya adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan abadi, wan najati min jami'isy syurur, dan selamat dari segala keburukan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan keselamatan kecuali dengan melakukan dua hal tersebut, yakni beribadah dan memohon pertolongannya. Demikian menurut Syekh As-Sa'di. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus, tabbitna alaihi, yakni kokohkanlah kami ya Allah atas jalanmu yang lurus itu. Waj'alna minal mudawimina ala sayri fi sabilih, dan jadikanlah kami orang-orang yang konsisten untuk berjalan di jalanmu. Fa innal abda muftaqirun ilallahi fi kulli waqtin. Karena seorang hamba itu sangat membutuhkan kepada Allah di setiap waktu. Likayutsabbitahu 'alal hidayah, supaya Allah teguhkan dia atas hidayahnya. Wa yazidahu minha,
dan menambahkan kepadanya hidayah tersebut. Wa yu'inuhu 'alaiha, dan membantunya, menolongnya untuk berada di atas jalan hidayah tersebut. Waqad amara subhanahu al-mu'minina ayyaqulu, oleh sebab itu Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin untuk berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau bengkokkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha pemberi anugerah. Wal makna, dan artinya doa tersebut adalah ihdina ya Rabbana ila tariqikal mustaqim, tunjukilah kami ya Tuhan kami kepada jalanmu yang lurus, alladzi yusiluna ila sa'adati dunya wal akhirah, yang akan menyampaikan kami atau membawa kami untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa yaj'aluna ma'al ladzina an'amta 'alaihim min khalqika, dan agar berkenan untuk menjadikan kami bersama orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepada mereka dari kalangan makhluk-Mu. Wajannibna ya maulana tariqal ladzina ghadibta 'alaihim minal umamis sabiqah, dan jauhkanlah kami, wahai kekasih kami, wahai penolong kami, jalan orang-orang yang telah Engkau murkai, minal umamis sabiqah, dari golongan bangsa-bangsa terdahulu, awil ajjalil lahiqah, bahkan dari generasi yang akan datang, bisa babi su'il a'malihim, disebabkan buruknya perilaku mereka. Wa tariqal ladzina hamu, dan jauhkanlah kami dari jalannya orang-orang yang tersesat, yakni yang bingung, fid dhalalati, dalam kesesatan-kesesatan. Fanharafu 'anil qasdi, maka mereka menyimpang dari jalan yang lurus, wa haqqa 'alaihimul 'adzabu, sehingga mereka berhak mendapatkan azab. Demikian menurut tafsir Al-Wasit. Muslimin muslimat, saudara-saudariku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah. Demikian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti program ini. Insya Allah dengan kesabaran dan ketekunan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lagi bernilai ibadah. Wa nas'alullaha al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul musta'an, wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.